nalikane adzan lafat adzan sing takbir niku sing paling sae disukun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Awal kali akhir disukun. Nggih. Jadi sukun-sukun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lak didomah wis pundi? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus pundi? Saged. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh. Atau di fathah terus pundi? Nggih boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar juga boleh. Tapi yang paling saya sukun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah niku sing paling saya. Nggih, satu nafas. Ngoten nggih. Tumuli kangge salat hayya 'alas shalah. Hak saket namanya. Walaupun tak marbutoh tapi mau hak hayya 'alas shalah pakai hak. Namanya hak saket. Hak mati ya. Walaupun hurufnya kan tak. Tapi dibaca tak. Mboten hayya 'alas shalat. Hayya 'alas shalah. Ngoten. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Oh, nggih. Niku sing paling bener nggih asyhadu alla, bukan anla. Nah, niku jenenge bacane napa? Idgham. Idgham napa? Bila gunah ya. Nggih. Jawaban ketika qamah. Qad qamatis shalah. Nggih. Dewi ini sampun. Napa dewi ini jawabannya? Aqama Allahu wa adamaha wa ja'alani min sholihi ahliha. Ngoten nggih. Terus saiki sing perlu diperhatikan dalam adzan sing mboten bener. Kula foto teng kitab lintu. Iya. Nggih, lafat yang pertama hendaklah dihindari dari kesalahan fatal yang bisa membatalkan azan, bahkan bisa kafir kalau sengaja merubah. Naudzubillah. Seperti ini contohnya baknya akbar dipanjangkan, akbar. Nah niku nah, akbar pertama, akbar baknya panjang. Baknya dipanjangkan, akbar. Utawa hamzahnya dipanjangkan, Allahu Akbar. Nah, mboten ngasal. Allahnya dipanjangkan, alifnya niku dan barnya dipanjangkan niku enggak boleh. Bahkan batal adzane. Adzane batal. Allahu Akbar. Nah. Nggih. Terus juga memanjangkan hamzah asyhadu. Nah. Asyhadu. Nggih kan sami alif hamzah. Tidak boleh memanjangkan hamzahnya asyhadu. Atau Allahnya asyhadu.
Asyhadu an la ilaha illallah. Rian memanjangkan alifnya Allah. Kalau sudah nggih? Allah tadi sudah impun nggih. Nggih. Kalau kita bawa itu boleh enggak? Wa napa? Wa asyhadu anna. Nalikane adzan. Mboten wonten niku. Ini kan ada di masjid itu kalau saya ingatkan ya, untuk boro aja udarnya pakai itu. Astagfirullah. Dan saya biarkan lah. Allahu Akbar. Mboten wonten niku. Sekarang seperti itu. Tapi niku mboten merubah makna. Tapi boleh nggak apa-apa. Nggih kirang baik, cuma tidak menjadi batal. Dan dua itu artinya Mboten. Mbak Asyhadu kan nalikane komate niku, nggih to? Komat, lak komat nembe wa asyhadu. Tapi kalau azan tetap asyhadu alla ilaha illallah ngoten. Nggih. Lak komat kan diparingi wawu, lak azan mboten. dan komat itu pakai wa. Nggih. Komat nggih. Allah akbar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Rian. Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah. Mboten ya komat nggih. Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah. Mboten komate mboten nggih, sami mboten. Nggih, mboten wonten wawu. Niki kerak napa sebabnya kok bisa menjadi kafir? Keranten mengke maknane kalau alifnya panjang niku jeneng alif istifham. Seolah adakah Allah Maha Besar? Ulang ngerti tiang Arab ngerti langsung ngojo jadi kafir. Apakah Allah Maha Besar? Berarti kan tidak yakin kepada keagungannya Allah. Nah, ngoten makane niku bisa jadi batal kalau sing ngerti langsung naudzubillah kafir. Karena maknanya sudah meragukan keagungan Allah. Nggih. Allahu Akbar. Ya Allah, wow dipanjangkan berarti seolah apakah Allah itu Maha Besar, Maha Agung? Nah, seolah dia tidak percaya kepada keagungan Allah. Dan tadi termasuk wow sing taknya as-shalah hayya ala salat. Nah niku adzane batal. Adzane batal. Hayya ala salat. Nah, harus disukun. Napa? Nggih, sing Allahnya kalih bar panjang niku sing dilarang. Nggih. Kemudian kalau akbarnya dikasih al, mboten napa-napa. Allahul akbar itu masih boleh. Tidak batal, masih tidak apa-apa. Allahul akbar. Apa niku? Cara diantara cara adzan. Mengke kula niku pun kula rekamne sanad adzan Sayyidina Bilal. Nggih kula teng share teng grup kita mriki kita anu nggih, kita style nggih. Kalau ada puji-pujian tapi itu sepertinya artinya sangat bertahlil, harus kita uruskan dalam. Kalau puji-pujian memang betul napa-napa, kan tidak ada hubungan dengan ibadah. Betul napa-napa. Nggih. La ilaha anta. Harusnya la ilaha. Illa anta. Ya itu la ilaha anta. Jadi kita biarkan kita uruskan. Nggih, lah niku merusak makna lah niku kedah kita benerin lah niku. Jadi merubah makna. Nanti malah terjadi. Ya kalau itu yang Allah subhanallah wa hamdu kan ada langsung subhanallah wa hamdu, ada yang Allah subhanallah itu. Ayo betul apa niku? Betul ngrusakne makna niku. Nggih. Kalau kesupen wonten niku tapi anu maknane beduk. Jadi kalau bar niku maknane dadine naudzubillah beduk. Nggih. Beduk. Nggih beduk dung niku. Nggih.
Niku nggih, terus tumuli masalah azan niku perlafatnya satu-satu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah dua-dua ya. Kalau azan perlafatnya dua-dua. Ini sautin kalimat. Oke. Jadi untuk lafaz adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar dua-dua. Allahu Akbar dua-dua. Kecuali yang lainnya satu-satu. Hayya 'alas shalah satu, hayya 'alas shalah satu, kan maksudnya satu nafas kecuali sing takbir wow. Allahu Akbar kan dua tapi satu nafas. Allahu Akbar dua satu nafas, nyelintune satu-satu. Hayya 'alas shalah nafas, hayya 'alal falah satu nafas. Kecuali kalau qomat, nalikane qomat kali-kali Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya nggih satu-satu hayya 'alas shalah hayya 'alal falah satu-satu. Takbir. Oh. Illal laisbaini kalimatain minhuma bisatin illal kalim al khairah. Nggih. Dua-dua kan dikemukakan Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah. Nah, satu-satu ya kecuali yang takbir terakhir la ilaha illallah. Nggih. Wa taqamatis kan dua atau wa taqamatis shalah. Dua. Kalau lafaz yang disebutkan orang mati itu berubah ketika mati kiamat. Tenang sal, ini pun dibahas. Kemarin dibahas tidak boleh niku. Romo Kiai mengatakan tidak boleh dirubah. Qad qamatil kiamah tidak boleh dirubah. Nggih tidak boleh. Romo Kiai tidak menemukan dalil di kitab. Romo Kiai Zairon boleh mengatakan tidak menemukan dalil qad qamatil kiamah. Kalau Tidak. langsung itu hukumnya gimana? Ada langsung. Dan pakai bismillah langsung dan Nggih maksudnya langsung azan. Ya maksudnya kiamat kecil kan meninggal. Telah sholat maksudnya qad qamatil kiamah. Qad qamatil kiamah. Kiamat kecil kan kematian itu. Telah terjadi kematian ngoten lak kiamah kan niku mboten angsal. Tumuli kalau adzan lafadznya pelan, kalau iqomah agak cepat. Adzan pelan, kalau iqomah cepat. Adzan kan untuk memanggil orang yang akan datang ke masjid. Kalau iqomah karena sudah sama di masjid maka lafadznya dipercepat tentang cepat mengerjakan sholat. berarti kalau komah agak lambat itu kurang baik. Lafadznya niku maksudnya lafadz komat niku cepet. Misalkan Allahu Akbar. Oh nggih, saya ini cepet. Komat niku cepet dikumandangkan dengan nada sing cepet. Tapi mboten terlalu cepet. Nggih, kalau pelan berarti kurang sae. Ini sementara nih gue azan sebelum diperhatikan. Bernate mirang dereng azan sing bersanad niku. Niki kalau style ya, niki kalau di share terus sementara di kita sarang-sarang midang ngetaken.
Ada bersanat. Sayyidina Bilal, sanate teng Sayyidina Bilal. Niki sing adzan tiyang Damaskus. Damaskus Syekh Husain Thayyarah. Ini sing Damaskus. Napa? Nggih. Diantar. Bisa masuk. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Nama adzan mawon. Jadi kalau share teng grup. Dados Sayyidina Bilal niku setelah baginda Rasulullah SAW meninggal mboten nate adzan melih saking susahe. Kan sakbanune dikirim teng Damaskus niku dadi gubernur. Dimulai suatu saat kan para sahabat rindu Sayyidina Abu Bakar kan Sayyidina Abu Bakar. Rindu kemudian memanggil Sayyidina Bilal diundang teng Madinah kena adzan. Masya Allah sedanten para sahabat kelingan perjuangan Nabi sedanten nangis. Allah kan adzan Sayyidina Bilal adzan perjuangan sing adzan tiyang sing mujahadah di dalam perjuangan. Ngoten nggih insyaallah. Napa? Nggih disambung. Allahu Akbar disambung. Rafa Allahu Akbar atau nasab fathah Allahu Akbar. Nah niku.
kita lanjutnya setelah azan menuju ke sholat. Sholat saat kita mulai, kita siapnya tempat sing suci, jelas ya tempatnya sing suci. Sholat ya ini langsung ke sholat. Bab sholat. Tempat yang suci, tumuli menghadap kiblat. Di dalam menghadap kiblat ada istilah Ainul Ka'bah, wonten istilah Jihatul Ka'bah. Wonten Ainul Ka'bah, wonten Jihatul Kiblat. Ainul Kiblat atau Jihatul Kiblat. Kalau Ainul Kiblat, Ainul Ka'bah itu adalah posisi dodo kita niki pelek teng Ka'bah. Dodo kita pelek pas teng Ka'bah, arah Ka'bah. Ini untuk orang-orang yang tinggal maksudnya melihat Ka'bah. Tiang-tiang sing melihat Ka'bah maka wajib sholatnya dadanya pelek teng Ka'bah. Tiang sing sekitar Ka'bah niku, ningali Ka'bah niku. Nggih, lurus plek teng dodone niku. Jadi kalau ketika dia haji umroh pas teng Ka'bah kok salate rada miring kaya tiyang Jawa niku, empun salate mboten sah. Nggih, Ka'bah di depan atau menghadap kan teng masjid kan tingkat-tingkat to niku, sing saged ningali harus niku. Nah, tidak boleh serong walaupun sedikit batal, harus namanya ini ain. Plek dodone plek teng Ka'bah. Sesuai sing didamel yang niku. Nggih. Langsung teng Ka'bah berarti kan sope kan anu to, wonten sing mriki ana sing mriki wonten dari napa? Kan segi 4 itu, napas pojoknya. Nggih. Pojok. Nggih kan berarti kan masuk kotak niku kan. Kok apa? Nggih kan kotak niku. Nggih. Nggih pas plek teng Ka'bah. Nggih. Lah saniki kangge tiang-tiang sing jauh dari Ka'bah kados niki kita terus pundi. Kalau bisa mencari cara alat untuk mengetahui pas posisi Ka'bah. Kalau ada ilmunya, ada caranya, maka harus mengusahakan untuk setiap masjid memposisikan masjidnya plek teng arah Ka'bah sesuai rumus-rumus ini. Rumus arah kompas niku nggih. Rumput-rumput arah kompas. Lah masjid pun resmi ngoten niku resmi telah diukur kalih tim Depar atau tim MUI, berarti itu termasuk Ainul Ka'bah. Berarti harus seperti itu. Enggak boleh menceng teng kanan teng kiri. Kalau memang masjidnya pernah diukur oleh orang yang bisa dipertanggungjawabkan ukurannya niku. Tapi masjid-masjid sing dereng nate diukur, biasanya seperti kan ngilen nggih, ngadep ngilen itu saja. Yang penting ngadep ngulon, ini jenenge jihad ke arah Ka'bah. Maka dalam madhab Syafi'i ada yang mengatakan juga sah juga sholatnya. Yang penting ke arah Ka'bah, bukan pas plek. Yang penting ke arah sudah termasuk sah sholatnya. Namanya jihadul Ka'bah. Nah, sama kiblat atau Ka'bah kayak sami kemawon. Kalau di pertengahan sholat diingatkan, nggih. Kiblatnya kono sana gimana itu? Gila, aduh langsung muter. Nggih, langsung muter. Harus muter kalau tengah-tengah anu. Gitu. Jadi untuk kalau masjid-masjidnya belum nanti diukur, yang penting ke arah kiblat walaupun rada menceng apa sah. Nggih. Rada menceng sah. Untuk yang belum pernah diukur. Untuk masjid yang lama itu, Yeah. terus ada mengencoskan imaman
tidak sesuai dengan bangunan lama itu gimana? Kan ada masjid yang sudah tetap kiblatnya, Nggih. dan terus ada perubahan pergeseran matahari terus mereka Nggih. itu Memiringkan. berubah tidak sesuai Nggih. posisi masjid yang sudah dibangun sudah lama. Nggih. Niku pun nate dibahas teng pondok masalah niku pergeseran. Tahun pinten niku cerita niku? Tahun 2000 pinten niku? Nggih, niku pergeserannya namung berapa derajat mawon. Seandainya mboten dirubah nggih mboten napa-napa. Tapi kalau memang ingin ngepaskan, menghubungi ini ku tim sing dipercaya, Depak atau MUI niku nembe saged kanthi musyawarah tiang masjid. Tiang masjid gimana biar kiblat kita pas, nah, diukur. Nah, ngoten. Tapi seandainya enggak anu niku bergeser cuma yes mboten mempengaruhi lah. Mboten perlu dirubah asline. Mboten perlu dirubah. Nggih. Ya makanya tahu masjidnya wae masjid nate diukur dereng kali tim sing di nah sing penting ngilen kan kadang tiang sian kan penting ngulon masjidnya ngono kan. Nah. Nggih niku wow, sing penting kalau masjidnya belum diukur secara terpercaya niku walaupun imam kita tetap mboten napa-napa jenenge jihadul Ka'bah ke arah. Yang penting kan dodone nek sing nempel teng arah kiblat ngoten. Karena masjidnya belum nate diukur, sing penting ngulon, gini sing penting ngilen. Maksudnya reaksi kita yang sebagai makmum gimana? Gini wow. Kalau masjidnya belum nanti diukur sudah nggak apa-apa, ada sah-sah saja. Ngoten. Sholatnya imam dengan sholatnya makmum itu sah semua. Nggih, nggih. Sing penting tadi masih kecolok gesernya aslinya ngeten nggih, ngeten betul jelas batal iki. Tapi mek ngeten tok dalam arti katakanlah berarti kita serong ya sedikit lagi sah mawon, sah. Betul apa-apa. Nggih, betul apa-apa. Tadi ketika masjidnya belum nate dipaskan ukurannya. Kalau masjidnya sudah diukur oleh Depak pakai kompas dan lain sebagainya, tapi imamnya juga masih miring. Ya niku nembe batal. Jadi imamnya batal, makmum sedanten batal itu. Nggih. Nggih, nanti itu ini batal, sedanten batal. Imamnya kudu dikhususi. Tapi sebenarnya kebiasaan kalau menghadap kiblat agak miring sedikit itu seperti yakin gitu. Oke. Masjid ini dikai kabar. Ngoten ya masalah kiblat kirang langunge. Oh iya Ustaz, Nggih. kalau sudah selesai sholat baru tahu kalau kiblatnya itu salah diulang atau dikodok atau Ngertine setelah salam. Allah. maksudnya Lah wong sadurunge salat nate tanglet apa dereng? kenapa? Sebelum salat pernah tanya atau tidak? Hanya melihat matahari. Nah, lah niku berarti tidak bisa matahari. Iya. Kadang matahari kan agak condong gitu. Begitu Oh. pokoknya ke arah matahari. Salat dia di mana? Di hotel. Enggak maksudnya teng daerah Jawa napa teng daerah luar Indonesia. Lah Jawa biasanya nggih memang umumnya nggih anu arah matahari niku, heeh. Lah kowe pikirin teng pundi? Teng ngetan. Matahari kan ternyata agak ke utara kan. Misalkan matahari itu kalau kita Oh. kan agak ke utara. Sehingga Nggih. Oh, nggih. itu kita menghadapkan Matahari pas, nggih, Tapi matahari. Kelirunya kan kita tidak tanya orang-orang yang di hotel itu atau orang petugasnya, sehingga tahunya itu tambah sudah sholat berikutnya. Loh, saya tadi ke sana, yang benar itu ke sana. Nah, langotan berarti kodok karena istilah kan dalam pencarian kiblat ini harus istihad riyin. Istihad niku mencari cara usaha. Lah kok dia tahu-tahu khusnudon, yang penting madep matahari. Lah ternyata keliru dan ini wajib dikodok. Ya, apalagi tidak mau bertanya, betul tidak bertanya dulu. Nggih. Bentuknya langsung itu juga ya. Nggih. Kan sudah datang asar,
begitu sholat asar sama temannya baru diingatkan. Nggih. Sebaiknya kodoknya dipercepat. Sebaiknya dipercepat. Sebelum sholat asar itu ya? Nggih. Kalau berarti masih masuk waktu asar. Sudah masuk asar. Kan tadi yang keliru. Duhur. Oh, nggih. Kan ternyata waktu sholat asar baru tahu. Baru tahu. Nggih. Itu nanti kodoknya setelah asaran dulu atau? Nggih, sebaiknya langsung cepat dipercepat sebaiknya. Karena nggih. Langsung duhur baru asar ya? Nggih terserah. Asar yen kodok duhur nggih saged. Nggih, ngoten saged. Waktunya bebas karena kok sholat dia yang tadi tertinggi napa niku sing keliru kan istilah kan krono udur. Kecuali kalau jadi untuk seorang yang meninggalkan sholat ada udur, maka kodoknya agak diringankan, agak nyantai-nyantai boleh. Tapi kalau kodoknya tidak ada alasan syariat, sengaja malas, naudzubillah, maka kodoknya dipercepat. Itu bedanya nggih. Kalau tertinggal sholat disengaja tanpa alasan syariat, maka kodoknya dipercepat. Tapi kalau tertinggal sholatnya niku udur syariat berarti mau kan, udur sing diterima dalam hal kiblat, maka kodoknya agak diundur-undur boleh, tapi sebaiknya dipercepat. Satu lagi Ustaz. Waktu Datang asar saya sudah wudhu. Begitu saya dalam keadaan sudah wudhu, ternyata kebetulan saya seorang wudhu ada kecelakaan, sehingga saya kecelakaan itu dalam ngurus kecelakaan itu mengantarkan ke rumah sakit kan kena darah najis, sehingga dalam kesempatan itu sehingga saya itu tahu-tahu sudah ada adzan maghrib. Gimana itu? Berarti belum sholat? Belum. Akhirnya gimana itu? Oh, saking istilahnya fokusnya saking gubuhe. Nah, ketika pas ngurusi tiang kecelakaan mau teringat mboten? Teringat, tapi saya mau sholat itu dalam keadaan kena kotoran manusia dan itu sehingga saya untuk ngebut ke rumah ternyata baru sampai dekat masjid itu sudah adzan. Akhirnya itu habis maghrib asar atau langsung asar aja baru ikut maghrib. Kerantan itu termasuk ada keinginan ada nopo mboten maksudnya niku nggak kan sempat teringat sholat gitu, sempat teringat belum sholat, tapi kemudian karena gubuwe niku berarti termasuk kodok itu percepat niku, termasuk alasannya sing kirang kuat niku. Maksudnya kodoknya dipercepat itu langsung sholat baru maghrib ya? Nanti tinggal maghribnya masih lama atau pendek ngoten. Masih lama. Lama berarti sebaiknya asar lien nembe maghrib ngoten. Kodok kan sudah masuk waktu maghrib dan saking gubuhnya kesalahannya tadi sudah ingat belum sholat kok tetap terus, dan itu kesalahan nih. Kedai ketika ingat langsung izin rian kali rencang-rencangi Kang, aku sih izin sholat orang sholat lagi ngoten. Izin rian sholat sampai mungkin batu sholat walaupun bajunya kan ganti sakit atau mandirian sebentar langsung sholat kemudian menuju ke tempat yang tadi itu. Kalau memang ada orang yang diserai, kecuali kalau mungkin kecelakaan di tengah hutan tidak ada yang bisa menolong kecuali kita, itu nembe udur alasan yang bisa diterima. Tapi ada banyak orang kita izin mawon, maaf saya belum sholat, izin dulu. Boleh? Tempatnya yang suci ya, tempat yang suci. Baju juga suci, baju, tempat, kiblat jelas harus suci, bajunya, tempatnya. Tempat yang tidak suci atau ada najisnya itu kita tahu kalau itu kayaknya ada najisnya. Hanya saja terus kita pakai sajadah itu gimana? Oh, mboten apa niku ditutup sajadah. Nggih, ditutup sajadah mboten napa-napa. Koran gitu. Bahkan walaupun najisnya di atas sajadah, templokan telek ngeten pelek niku pun nanti ya. Telek terus kita salat sajadah, mboten napa-napa, yang penting baju kita atau tangan kita tidak terkena, tidak menyentuh najisnya tadi. Sah.
Yang penting ketika sujud baju kita atau badan kita tidak terkena najis tidak apa-apa. Tapi makruh kirang saya. Sebaiknya sajadahnya juga bersih. Ngoten. Boleh, dimulai. Nah, ini masalah sholat. Kalau kita sholat sunnah, biar orang lain tidak melangkai kita di depan kita, disunahkan bikin sutroh. Jadi penghalang, pembatas. Minimalis sajadah, atau kalau tidak ada pulpen atau tengajeng kita plek nonton tanda. Dikasih pulpen tengajeng, bentianu lewatnya teng mriki. Atau kasih siwak atau nopo lah, nopo jam utawa nopo di sini nggih tas saged jam kunci motor mobil kemudian kita tengajeng nggih. Kalau sop itu sudah termasuk Sop nggih termasuk sop. kalau nggih. ada sholat di situ kita lewat depannya tapi sudah lewat sop itu sudah Mboten napa-napa. Sing dilarang niku masih di dalam sujudnya itu. niku masih di dalam sujudnya. Kalau di atas sujudnya enggak apa-apa. Melangkai orang yang sholat niku Masya Allah lebih baik berdiri 40 tahun nunggu daripada lewat di depan orang sholat. Lebih baik berdiri menunggu 40 tahun daripada melewati orang yang lagi sholat. Berat. Iya, tempat sujudnya. Lah sop pun digaris itu sop ini berarti. Nah, kita ngeten, betul-betul ditonjol. Ngeten mawon dihalangi nggih. Jadi teng nggih, terserah ngeten to ngeten sami mawon. Ngeten saged ngeten ya saged. Bebas kanan kiri boleh. Nggih kanton piyambake lak saking mriki dari arah kanan berarti kanan, kalau arah kiri berarti kiri. Ngoten. Lak dia lewatnya sini berarti sini. Kalau kiri berarti kiri ngoten. Nah, ngoten saged ngeyel disepak. Nggih. Ngoten. Pak, kalau anak-anak perlu di tangan Mungkin walaupun anak biasanya nanti paham. Gitu stop, rodok di ngotot. Anak-anak kurang pendek berarti kaki. Ya, boten. Nggih, kalau anaknya pendek sik bayi nggih. Mboten usah. Sing gede lah. Napa? Walaupun situasi ya, misalkan istri saya sholat, kalau tempatnya di Jiri Ismail itu kan hampir saya pas tepatnya gini, pas hampir depannya gitu, dan itu masih wilayah sujudnya. Kalau posisinya rapat seperti itu, tidak bisa menghindari, gimana lagi? Jadi bahwa ketika masih mungkin ditahan, tapi kalau sudah ruwapat ngoten niku, nggih, mboten napa-napa. Ya, maksudnya kan saya melindungi itu dengan di tempat sujudnya tidak apa-apa ya. Ya, tempat sujudnya, lah mungkin sujudnya terus berarti bisa ini. Maksudnya kan kita di bawah kita gini. Maksudnya kalau misalkan kita agak jauh kan di sini dilewati orang banyak itu. Sehingga kita gini terus nih. Masya Allah, nggih mboten napa-napa. Saking rapete mboten napa-napa. Nggih. Baterainya anyar. Nggih. Ini lama suci. Lah kalau kita tengah-tengah sholat batal, sedangkan kita perlu keluar, bagaimana caranya? Tengah-tengah sholat kita batal kan perlu medal. Jamaah batal, sedangkan kita perlu keluar. Bagaimana caranya? Depan sendiri. Niku ada dua cara. Yang pertama, kalau bisa ke belakang, kalau bisa. Sekira sing kita lewati niku mboten bergeser badannya. Sing kita lewati kok langsung bergeser ngeten, ini kan tiangnya batal niki sing sholat.
Makanya kedah kalau sopnya saat ini sop corona atau berarti kan sop corona kan jarak-jarak berarti bebas. Yang paling saya teng belakang. Tapi kalau rapet berarti langsung ke arah mereka. Nggih, ke arah samping langsung. Sambil ngeten, samping isyarat ngeten nggih. Isyarat seolah-olah seperti mimisen ngeten. Itu tuh mulut. Sunai nggih, lewat depannya. Nggih, itu kalau sopnya rapet wow. Kalau ke belakang kan nanti khawatir yang kita lewati seret sehingga dadanya jadi batal sholatnya. Pun ngoten tumuli. Tapi harus menanti di saat jamaah duduk atau tetap ketika berdiri langsung mundur. Dia mungkin ditinggali kalau lagi ruko, berarti nunggu berdiri lagi. Lah pas ruko kan mungkin kan maksudnya kan ngaten. Nah lihat baru ruko kan mesti badhe sujud, mungkin kita lewat tiang-tiang kan do semeran anu. Dilihat lah, maksudnya nalikan kita tong mriko niku kita lihat kalau memang sudah berdiri lama berarti baca Fatihah kalih anu nembe kita lewat. Tapi kalau sujud rukuk nggih ganggu tiyang salat nggih. Ngoten. Ngoten nggih carane. Terus niat salat. Nah. Nggih. Biasanya kan kita mengalami kadang datang lambat itu batas terakhirnya kalau sudah rakaat sampai mana? Datang terlambat. Katanya udah Oh, masbuk. Nggih. Masbuk niku dikatakan dapat 1 rakaat nalikane kita rukuk beserta imam, menemui rukuk beserta imam, menemui rukuk beserta imam seukuran subhanallah. Bisa rukuk dengan imam, rukuk dengan imam seukuran subhanallah. Niku nembe dapat 1 rakaat kalau masbuk. Fatihahnya ditanggung imam. Nggih, mboten Fatihah, ditanggung imam. Nggih, niat itu tetap biasa nggih, niat Allahu Akbar, langsung sujud, rukuk, langsung rukuk. Nah, niku. Menyempurnakan Fatihah. Mboten angsal, mboten angsal. Dalam mentasim enggak boleh. Harus ikut langsung. Kalau nyempurnakan Fatihah nanti udah rusak. Enggak sah, jamannya tidak sah. Oh, ngoten. Oh, nambah 1 rakaat. Nah, ketika masbuk wau terus mesti terus ikutnya rukuk atau setelah rukuk? Langsung rukuk. Terus rukuknya tadi menjumpai imam rukuknya seukuran subhanallah mboten. Ketika kita masbuk, kemudian rukuk kita menjumpai imam seukuran tasbih napa mboten? Masih. Kalau masih kan nambah berarti mboten angsal. Batal salate nambah rakaat. Sakit praktek niki ben anu 2 orang praktek kangge mendapatkan 1 rakaat. Monggo 2 orang boleh sini maju. Nggih. Nggih, langsung terlambat sing angsal sing mboten angsal. Satu. Ini posisi sudah ruku ya. Posisi ruku. Allah takbir dulu saya. Nah, ngeten iki dapat 1 rakaat. Menjumpai rukuk serta imam. Itu sudah dihitung 1 ya? Nggih, 1 rakaat. pun sami Allah liman hamidah pun bener.
Tidak. Imam tidak. Ini kan Pak, kecuali sing depan anu, itu kan. Tapi itu sampai berkok. Pak Imam ya, Allah Akbar. Rukuk, tidak. Ya ini hilang satu rakaat. Hilang satu rakaat. Imam udah berdiri saya baru Hilang satu rakaat, nambah. Oh, tapi sebaiknya tetap ruku atau langsung ikut berdiri aja? Berdiri mawon kan sudah sama Allah. Pas sami Allah kan kita kan baru Allahu Akbar, itu tidak usah anu ya, langsung ikuti. Atau kita berdiri rukuk atau rukuk nanti sama Allah. Dan ini hilang satu rakaat. Terus yang makmumnya tetap lanjutkan salam ya? Tapi kalau masih anu mengucap lafal subhanallah satu kali sama-sama kan 3 kali, masih mendapatkan 1 kali sudah gitu. Ini siapa lagi? Ukuran tasbih Pak. Yang penting rukuk beserta imam seukuran subhanallah. yang udah bangun baru saya masuk. Satu gerak satu kalau saya Tetap bahasanya gimana Pak? Ini lagi Jadi kalau yang mendapatkan nah ini berapa? Kan memenuhi rukuk imam sama makmum juga rukuknya imam. Masih sama-sama ruku. Kalau dilakukan bisa dilakukan. kalau udah sami Allah di baru Nambah. Kalau ini sudah jelas tidak, sekarang kalau normal imamnya aja cepetnya karuan kadang baca longan dari aja bilang ini masih kalau ada aku ketinggalan Saya tadi itu menyempurnakan kan setelah salam baru kita Satu tak. ini pas yang dinilai satu rakaat. Kalau dalam sholat itu kita ragu-ragu antara batal atau enggak. Maksud kami begitu pas sholat, pertengahan sholat itu kita menahan buang hajat. Kita kuat gitu sampai terakhir sehingga tadi itu keluar ketut enggak ya. Itu kita ragu-ragu gitu. Ragu-ragunya tengentut apa tenggoten? Nggih, ngoten niku. Ya maksudnya kuatnya tengentut apa tenggoten? Kuat persangkaan ini dulu. Kalau kuatnya tengentut berarti batal. Kalau kuatnya boten tengentut berarti begini ya. Tapi itu boleh ya ngempet gitu waktu makruh. boleh. Makruh. Tapi yang tadi yang apa gitu. Iya. Biasanya kita kalau sholat zuhur asar memang kadang-kadang Oke. menunggu imam yang kecepatan. Kadang kita baca takbir, tiba-tiba imam sudah sempat al-fatihah. Tapi kita gimana? Dicepatkan al-fatihah dari menyusul. Nah ini kok pembahasannya panjang nih masalah imamnya kecepatan, ngeten nggih. Buat panjang pembahasannya. Agak rumit ini memang masalah masbuk memang agak rumit. Jadi kalau imam kecepatan dan kita takbir dari awal, kita pun takbir, imam takbir kita takbir Allahu Akbar, kemudian imamnya cepet, maka kita langsung Fatihah, tidak boleh iftitah. Ngetos Fatihah, tidak boleh iftitah, langsung Fatihah. Kalaupun imamnya ruku, tetap kita sempurnakan. Nggih, ini beda ya, memang agak rumit ini masalah ini.
kita tetap sempurnakan dengan tadi kan alasannya karena imamnya kecepatan. Kita wajib menyempurnakan Fatihah sampai waladhdallin. Walaupun imam bangkit dari ruku, itu terakhir sampai sebelum sujud yang kedua kita sudah ruku. Sebelum sujud yang kedua kita sudah ruku. Oh, imam sudah sujud kedua, kemudian kita tadi menyempurnakan Fatihah, belum juga selesai Fatihahnya, hilang 1 rakaat, langsung tumut ruku mau sujud mawon. Bacaan Al-Fatihah yang ditanggung oleh imam itu untuk rakaat keempat masuk nggak? Dalam arti tadi yang rakaat pertama ya. Ini kalau kita terlambat sampai rakaat keempat dan tahu imam sudah dalam kondisi ruku, jadi kita langsung ikut ruku, ini bacaan Al-Fatihahnya masih ditanggung nggak? Ya, kecepatan ini napa? Kita masuk. Nggih. Oh, maksudnya datangnya ke rakaat keempat. Oh, ngoten. Nggih, sami nggih. Sama saja. Ini tanya ada. Ya tadi makmum masuk itu kita hanya disunahkan niat takbir langsung mengikuti gerakannya. Tidak Fatihah. Nggih, wow, kalau jadi masbuk ini kalau kita membaca Fatihah tidak cukup waktunya, maka harus ikut gerakan imam. Ya tetap niat Allahu Akbar, kemudian berdiri. Kalau kita walaupun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam rukuk langsung kita rukuk. Ngoten. Walaupun kita masih sampai ghairil. Nggih, itu ketika datangnya kita tidak dari awal. Dan berarti kita datangnya ketika imam surat-suratan dan suratnya adalah Qul huwallah. Kalau kan pendek, terus kita Allahu Akbar, Fatihah, baru maghdub, rukuk langsung rukuk. Ngoten. Kecuali kalau tadi dari awal memang kita ikut. Dari awal kita Allahu Akbar, imam kita juga Allahu Akbar. Imam itu terlalu cepat. Imam kecepatan. Maka makmum tetap menyempurnakan Fatihahnya sampai selesai walaupun imamnya ruku. Jadi mungkin hanya Fatihah saja tanpa surat boleh. Surat kan sunnah. Bahkan nggak boleh surat-suratan. Nggih, Fatihah mawon, nggih. Tahiyat akhir, Ustaz. Nggih. Kalau tahiyat akhir, misalkan imamnya terlalu cepat, kita belum selesai, ikut salah. Lah niku benten niku, kasusnya benten. Enggak boleh. Kalau tahiyat imamnya cepat, kita harus menyelesaikan tasyahudnya, tahiyatnya. Walaupun imam sudah salam. Nggih. Nggih, mboten napa-napa. Itu hanya Fatihah saja. Keringanan yang dalam hal Fatihah. Nggih. Ketika melafazkan takbir dan itu gerakannya ketika sujud atau berdiri, Dicontohkan Oh, mungkin praktek, mungkin setelah mudzakarah ini lebih praktek. Mungkin pergerakan dipraktekkan nanti. Mungkin agak rumit masalah masbuk ini, masya Allah ini masalah sing masbuk kalian muafik. Nggih. Sedikit pertanyaannya belum di sini. Nggih. Mengenai kunut, bagaimana hukum kunut di dalam sholat subuh ini wajib atau sunnah? Sunnah. Nggih, sunnah. Tapi kalau ditinggalkan disunahkan sujud sahwi. Tidak dikerjakan disunahkan sujud sahwi. Betul apa? Mohon maaf Ustaz, saya itu belum tahu sujud sahwi itu yang gimana. Sesami ngeten ya. Nggih, mboten apa-apa lah. Sujud sahwi niku contohnya ngeten wae, mboten rukuk, mboten kunut tidak kunut. Nah, tidak kunut, maka nanti setelah bukan setelah sholat,
sebelum salam kita nambah sujud 2 kali. Bacaannya napa bacaane? Subhana man la yanamu wala yashu. Betul apa-apa. Kan sunnah hukumnya. Betul. Ditulis betul niki. Tapi kalau bacanya sama dengan waktu kita sujud biasa, tidak apa-apa. Oke, betul apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Boleh ya. Subhana rabbiyal A'la. boleh. 3 kali gitu aja. Bukan enak. Sujud sahwi. Kalau kita ikut imamnya itu orang Arabi dia nggak kunut, terus kita kunut sendiri, Boleh. terus bacanya kunut misalkan hanya sampai nggak sempurna boleh. Bacaannya pun panjang-panjang. Bacaannya hanya kan intinya kunut itu 2. Intinya kunut adalah pujian dengan doa. Pujian sama doa, ringkas saja. Ya Rahman ighfir lana. Pun kunut niku. Nggih. Nggih, ya Rahman ighfir lana. Pun kunut. Asal pahala kunut. Yang terakhir aja, kunut yang terakhir yang dibaca. Salawat nggih termasuk salawat mawon termasuk dianggap kunut. Sallallahu alaihi Muhammad sudah termasuk kunut. Ya Rahman ighfir lana. Ya Rahman ighfir lana. Kunut cepet iki nggih. Betul. Betul tangan-tangan. Ya kalau salah ya Rahman Dikeraskan juga sih. Kalau kita berulatnya pakai kunut itu boleh juga kalau imam. Kan sering juga disebut mungkin Pak Mumi kaget. Kalau ngimami nggih sing biasa mau ini maksud nyiasati untuk imam yang tidak kunut. Nyiasati imam yang tidak kunut kita pakai kunut super cepat. Nggih boleh. Ya Rahman ighfir lana. Ya maksudnya kalau jadi imam nggih yang panjang saja. Maksudnya yang standar. Nggih. Mohon maaf saya Nggih boleh. terus terang saya dari kecil diajari itu tidak pakai kunut. Nggih, Sampai nggih. sekarang mungkin saya tidak pakai kunut kalau pakai. Nggih. Nggih. Kalau masalahnya bukan karena saya karena saya sampai sekarang belum hafal kunut. Nggih. Pakai misalkan selama ini misalkan saya Yeah. terpaksa di rumah imam untuk anak istri saya pakai kunut. Nggih, boleh. Ya Rahman ighfir lana ya Allah. Udah boleh, tapi ngangkat tangan kalau imam. Atau minimal ping 3 diulangi ping 3. Ya Rahman ighfir lana, ya Rahman ighfir lana, ya Rahman ighfir lana. Terus langsung sujud. Terus Boleh. saya selalu amin enggak? Nggih, saged. Saged. Kunut minimal. Nggih. Ya kami siapkan dulu. Nggih. Nggih, ben mboten bingung nggih insyaallah. Nggih, ngoten nggih. Kita lanjutnya tentang bab salat. Jadi ringkasnya di dalam sholat itu ada
3 rukun. Ada 3 rukun. Yaitu rukun qauli, rukun qalbi dulu, rukun qalbi, kemudian rukun qauli dan rukun fi'li. Rukun qalbi, yang kedua rukun qauli, yang ketiga rukun fi'li. Qalbi, qauli sama fi'li. Ini ringkasnya. Rukun dalam sholat. Qalbi, qauli sama fi'li. Yang pertama rukun qalbi. Itu hanya ada 1. Rukun qalbi hanya 1, yaitu niat sholat. Niat sholat. Niat sholat, niat sholat. Sing diniatin apa? Dalam sholat wajib, yang diniatkan dalam hati ketika sholat wajib hanya 3 hal. Sing wajib nggih, yang wajib 3 hal saja, yaitu 1 usolli, kalau dilafatkan saya niat sholat. Yang pertama usolli, saya niat sholat. Yang kedua fardu. Yang ketiga sholatnya apa? Usolli, saya sholat, kemudian fardu, kemudian duhur atau asar atau maghrib atau isya. Ini sing wajib 3 mawon niku. Saya niat sholat wajib duhur, saya niat sholat fardu asar, ngoten sing wajib niku mawon. Hanya fardunya itu kalau adaan itu niku sunah. Kan nggih? Kalau sholat sunnah katanya tidak pakai adaan, itu benar? Nggih, mboten adaane. Kalau sholat sunnah tidak pakai adaan, kalau wajib pakai adaan. Boleh, nggih. Adaan nggih. Ngoten nggih 3 mawon sing wajib niku. Silitane sunah, menghadap kiblat sunah, lillahi ta'ala sunah, adaan tadi sunah. Adaan itu artinya menunaikan pada waktunya. Lawannya adaan kodoan. Kalau kodoan di luar waktu. Kalau sholat sunnah itu tidak usah pakai adaan. Nggih, mboten wonten. Nggih. Pun fardu sama duhur. Nah, sholatnya apa? Sunah maksudnya ngaten nggih. Niat makmum niku sunnah. Kalau ingin dapat pahala jamaah harus niat berjamaah. Kalau tidak niat berjamaah, walaupun berjamaah dianggap sholat sendiri. Maksudnya ngoten. Betul wajib. Niat jamaah itu pripun? Gini niat jamaah ikut imam maksudnya. Makmuman. Nggih, makmuman. Nggih. Nggih, sholatnya sah. Sholatnya sah tapi tidak dapat pahala 27. Karena tidak ikut berjamaah. Walaupun mengikuti gerakan imam. Nggih wonten tiyang sing mufaroqah niku, mufaroqah masih untuk kasus mufaroqah niku yang dia karena mungkin imamnya ada kesalahan sehingga dia mufaroqah. Itu salahnya tetap sah walaupun mengikuti gerakan, tapi kan nggak niat mengikuti imam. Cuma mengikuti secara zahir, batinnya tidak mengikuti. Niatnya dia nggak didoakan, tapi niatnya berjamaah. Wes, sudah termasuk. Nanti kalau ada orang habis niatnya berjamaah tuh. Nggih, ketika niatnya ketika Allahu Akbar saya niat berjamaah. Kalau niatnya setelah takbir ya boleh juga, tetapi khilaful aula, kurang baik. Jadi niatnya tadi ketika takbir Allahu Akbar, hati kita niat makmum sama imam.
kok niatnya setelah Fatihah itu boleh-boleh saja, tetapi kurang baik. Jadi niatnya sejak awal, jadi Allahu Akbar, saya niat imam makmum dengan imam. Niat itu sebelum takbir atau saat takbir? Saat takbir. Saat takbir. Yang benar saat takbir. Nggih, saat takbir. Berarti Allah, berarti nalikan Allahu Akbar hati kita ngomong, saya niat sholat wajib zuhur. Ngoten nanti kita. Berjamaah atau tambah berjamaah. ya waktu sholat itu biasanya kan sebelum Allah Akbar itu sholli sunnah. Niku sunnah lafat niku sunnah nggih. Sunnah lafadznya sunnah. Yang wajib Wajib nggih Allah, hati kita ngomong saya niat sholat wajib zuhur. Kalau ini misalnya Allahu Akbar dalam hal cuman sholat zuhur jamaah, sholat zuhur makmum. Itu gimana? Sholat zuhur kurang wajibnya, kasih wajib. Sholat wajib zuhur. Nah, sholat wajib zuhur itu niatnya teng ati kita ngomong ngoten. di hati kita. Nggih, hati. Zuhur bukan maksudnya kan kita bahasanya antara fardu, sholli, Wajib sama fardu sama. Nggih. Nggih. Kan sholli fardu, Duhri. zuhri, makmuman. Nggih. Allah Akbar gitu. Sholat fardu duhur pun sah. Sholat fardu duhur pun sah. Saya sholat fardu duhur. Nah. Oke. Dados niatnya tadi nalikane takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Sunnah. Nggih. Sunnah. Kalau dilafatkan sebutkan sempurna mawon sebelum takbir, usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kibrati adaan makmuman lillahi ta'ala. Baru Allahu Akbarnya tadi saya niat salat fardhu dhuhur jamaah ngoten mawon. Nggih, 3. Yang wajib dihadirkan. Nah, saya niat salat fardhu dhuhur. Zuhri, Nggih. Paham nggih? Niku diniatkan ketika takbiratul ihram. Jadi Allahu Akbar, hati kita ngomong niku saya niat sholat fardu duhur, fardu asar. kalau rakaat atau apa itu Sunnah. Sunnah. Niku sing rukun kolbi satu saja. Kemudian yang kedua rukun qauli. Rukun qauli. Nah, qaul. Rukun qauli sing pertama Al-Fatihah. Sing pertama takbiratul ihram. Yang pertama takbiratul ihram. Yang pertama takbiratul ihram. Takbir ihram ini pundi? Sing pertama nih ke Allahu Akbar. Kalau setelahnya takbirnya asmane napa? Takbir intikal. Mau sujud Allahu Akbar, mau ruku Allahu Akbar. Itu jenenge takbir intikal. Niku sunnah. Yang wajib hanya Allahu Akbar yang pertama niku wajib. Takbiratul ihram. Sampun pertama. kalau sujud sahwi ini dibaca 3 kali atau 1 kali Bacaannya. waktu sujud itu Bacanya ping 3 nggih. 3 kali Nggih. terus duduk Sujud lagi melih 3 nggih. kali. Nggih. Salam, itu salam. Itu termasuk kalau lupa sholat itu tuh ya. Kunut, lupa enggak kunut? Kenapa? Lupa rokaat termasuk. Lupa rokaat, nggih, lupa rokaat. Nomor 2 yaitu Fatihah. Fatihah mulai dari bismillah sampai waladhdallin. Bismillah sampai waladhdallin itu sing wajib. Nomor 3 betul. Nomor 3 tahiyat akhir. Tahiyat atau tasyahud akhir. Dari tahiyat
at-tahiyatul sampai sholawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu yang wajib. Apa? Akhir. Tahiyat akhir. Bacaan tahiyat akhir. Bacaan tahiyat akhir dari at-tahiyatul sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini sing wajib. Sunah ini Bu. Yang keempat, salam pertama. Bacaan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum, minimalnya assalamualaikum warahmatullah, lebih bagus wabarakatuh, enggak disunahkan. Assalamualaikum warahmatullah tok wabarakatuh mboten. Dilanjutkan wabarakatuh boleh. Boleh tapi tidak disunahkan. Tidak disunahkan. Nah, kecuali ada yang mengatakan sholat jenazah wabarakatuh ditambahi. Assalamualaikum warahmatullahi, gitu aja sampai bukan wabarakatuh. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi mawon sunai. Nggih. Jadi maksudnya rukun qauli ini dikeraskan sekira terdengar telinga kita. Dikeraskan sekira terdengar telinga kita. Makanya komat kamit nggak sah. Kedua suara ini itu sah. Harus Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Sekira walaupun makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sekira terdengar telinga itu wajibnya ngoten niku. Nggih, mek di hati mboten sah niku. Mboten di hati, harus dilafalkan sekira terdengar telinga kita sendiri. Tadi tahiyat tadi yang awal sama akhir tadi Ustaz ulang lagi. Kalau awal sunnah, tahiyat awal niku sunnah. Tahiyat akhir nembe wajib. Maksudnya kalau tahiyat awal sunnah itu kalau nggak dibaca nggak apa-apa, tapi sunnah sujud sahwi wau. Nonton tahiyat awal kan sholat duhur ada tahiyat awal, tidak tahiyat nanti sunnah sujud sahwi. Kalau tidak tahiyat itu contohnya gimana? Dia betul tahiyat langsung berdiri. Setelah rakaat kedua langsung berdiri. Enggak, itu kalau yang saya tahiyat awal bacaannya sampai Allahumma sholli ala Muhammad, kalau tahiyat akhir sama. Yang wajib sama. Yang wajib sama. Nggih. Yang Sunnah di masjid itu sampai itu. niku sunahe sing wajib sami sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nggih. Baik awal maupun akhir Nggih. wajibnya itu ya. Nggih, sami. Bukan wajibnya sampai seperti itu. Tapi kalau yang awal perlu lebih baik sampai di masjid atau Kalau tasahud awal hanya sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad saja, nggak boleh nambahi. Kalau tahiyat akhir ditambahi sunnah lebih bagus sampai tu majid, hamidum majid niku. Izin Ustaz, untuk tahiyat akhir itu dimulai dari awal apa langsung Sayyidina Ibrahim atau ya baru sampai hamidum majid atau langsung tahiyat akhir aja? Wajibin apa sunai? Yang tahiyat akhir itu yang dibaca mulai awal apa? Mulai awal at-tahiyatul niku. At-tahiyatul ngantos Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang membaca langsung Yo, ini mboten sah. Tahiyat niku dari at-tahiyatul ngantos Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nggih, lengkap. Di sebagian masjid itu ada setelah sholat ini sujud syukur. Kita wajib Boleh. Teng pondok ngoten teng bagian suluk ada sholat namanya sholat liqatul hajat. Sholat liqatul hajat setelah salam sujud. Di pondok wonten pembahasan masalah. Tidak boleh ya Ustaz, yang pertama tadi sampai ke masjid tidak boleh. Yang pertama. Betul boleh, tidak boleh. Nanti sujud sahwi, nanti pembahasan panjang lagi. Pun ya sementara niku nyicil kalih ya. Rukun kolbi kalih rukun qauli. Berarti ngajeng rukun fi'li sekalian prakteknya. Ini ngajeng insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi.